Selamat datang di Berita Ekonomi hari ini. Saya Dini Apriliani akan menemani Anda dengan sajian informasi tajam dan terpercaya. Fenomena yang tengah marak terjadi di masyarakat yakni pinjaman online. Pinjaman daring apakah menjadi solusi atau bahkan menjadi tantangan bagi masyarakat? Di era digital ini, teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek keuangan. Salah satu inovasi yang kini banyak digunakan masyarakat adalah pinjaman daring atau pinjol. Namun, apakah layanan ini benar-benar membantu masyarakat atau malah memberatkan masyarakat? Di tengah kemajuan teknologi digital yang kian pesat, satu inovasi di bidang keuangan menarik perhatian, yakni pinjaman daring, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjol. Fenomena ini berkembang begitu cepat, menawarkan kemudahan akses yang hanya dengan satu kali klik. Tapi, di balik kemudahannya, benarkah pinjaman daring membawa keuntungan atau justru menjerumuskan masyarakat ke dalam risiko keuangan yang membahayakan? Pinjaman daring mulai ramai digunakan sejak pandemi COVID-19 melanda. Banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya pinjaman online. Di antaranya yaitu mudah dan cepat diakses hanya lewat internet dan aplikasi, membantu masyarakat dan UMKM yang membutuhkan modal usaha secara cepat, menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses pinjaman dari bank, dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Namun, kemudahan ini justru membuka celah bagi penyalahgunaan. Pinjaman online justru memiliki risiko yang dapat memberatkan peminjam. Di antaranya yaitu bunga dan denda yang tinggi bisa membuat peminjam terjebak dalam utang berkepanjangan. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi terutama oleh pinjol ilegal. Yang ketiga, banyak masyarakat kurang paham soal literasi keuangan sehingga mudah tergiur tanpa memahami risiko. Dan yang keempat, penagihan tidak etis seperti intimidasi atau pelecehan secara psikologis oleh oknum-oknum pinjol ilegal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga tahun 2025 terdapat lebih dari 97 perusahaan pinjaman daring yang resmi terdaftar. Namun di luar itu masih banyak pinjol ilegal yang beroperasi dan menjerat masyarakat dengan sistem yang tak transparan. Jadi solusinya yang terbaik adalah menurut gua menghapuskan semuanya, benar-benar dilarang semuanya. Jadi lebih baik kalaupun pinjaman yaitu pinjaman secara offline. Jadi masyarakat kita harus datang ke bank mengajukan pinjaman secara administrasi dan nanti dicek lagi kemampuan mereka sehingga mereka nanti dapat diberikan pinjaman sesuai dengan kemampuannya. Pinjaman daring adalah inovasi keuangan yang mampu menjadi solusi jika digunakan secara bijak. Namun tanpa pengawasan yang ketat dan literasi finansial yang memadai, pinjol bisa menjadi jebakan yang berujung buntung. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas platform menggunakan OJK dan memahami konsekuensi dari setiap peminjaman yang diambil. Vintage antara harapan dan ancaman, kembali ke kita untuk memilih dan bijak dalam mengelolanya. Pinjaman daring bisa menjadi solusi, namun juga bisa menjadi jebakan jika tidak bijak menggunakannya. Bijak dalam mengambil keputusan finansial adalah kunci. Pastikan Anda memahami syarat dan ketentuan sebelum peminjaman. Saya Dini Apriliani, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.